Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Narafian bersama dengan Leni Marlina, Lailatul Nur, Laila Mailani, dan Jelita Ayu Syahputri akan mempresentasikan mengenai materi task planning PPH Badan 3 yang sebagian besar berisikan tentang pemeriksaan atas SPT PPN lebih bayar. Langsung saja pada sebuah pertama yaitu pemeriksaan atas SPT masa PPN lebih bayar. Jadi, pada umumnya, PKP hanya bisa memintakan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN pada akhir tahun pajak, sehingga jika sebelum-sebelumnya ada kelebihan pembayaran akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Misal, ada kelebihan pembayaran pajak pada masa pajak bulan Maret sebesar 10 juta, maka 10 jutanya ini tadi akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran pada masa pajak bulan April, atau Mei, atau bulan-bulan lainnya. Selain itu, biasanya sebelum dikabulkan, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa WP atau PKP yang bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan. Antara lain 1. PKP berisiko rendah sesuai dengan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Kedua, ada WP kriteria tertentu sesuai dengan pasal 17C Undang-Undang KUP. Dan yang ketiga adalah WP persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 17D Undang-Undang KUP. Nah, selain itu ada kiat-kiat untuk mengelola restitusi PPN efektif. Yang pertama adalah untuk memastikan seluruh data terkait dengan pengajuan klaim itu sudah jelas, lengkap, dan benar agar tidak ada permasalahan selama pemeriksaan atau penelitian. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa kelengkapan dokumen pengajuan klaim sudah diserahkan ke pemeriksa pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan sejak permohonan disampaikan. Yang ketiga adalah proaktif dalam menindaklanjuti permasalahan dalam pemeriksaan. Misalnya ada mismatch dokumen antara pihak kita dengan pihak lawan transaksi kita. Seperti itu. Jenis dan jangka waktu pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak ada dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang pertama, pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan. Jika ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan. Yang kedua, pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 bulan. Jika ditemukan indikasi transaksi yang berkaitan dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 tahun. Selanjutnya, mengenai sebab lebih bayar PPN dan indikasi pelanggaran. Penyebab kelebihannya sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang PPN, antara lain PKP yang melakukan ekspor PKP berwujud, kedua, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, ketiga, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang PPN tidak dipungut, keempat, PKP yang melakukan ekspor BKP tak berwujud, kelima, PKP yang melakukan ekspor JKP, dan yang keenam, PKP dalam tahap belum berproduksi. Indikasi pelanggarannya sendiri sudah tertuang dalam SE-nya DJP nomor 6 tahun 2006. Karena ini poinnya agak banyak, saya tidak bisa membacakan semuanya. Bisa dilihat di slide. Yang pertama ada alamat PKP tidak jelas. Kedua, satu alamat PKP digunakan secara bersama dengan PKP lainnya. Ketiga, kegiatan PKP tidak ada atau tidak jelas. Keempat, WP melakukan kegiatan sebagai PKP tapi tidak atau belum dilakukan sebagai PKP. Kelima, PKP merendahkan atau tidak melaporkan pajak keluaran, dan poin-poin lainnya. Seperti bisa dilihat di slide. Nah, ini mengenai lanjutan indikasi pelanggarannya. Seperti ya, hasil konfirmasi faktur pajak di program PKPM pada internet yang DJP menunjukkan data yang nggak sesuai. Lalu ada PKP tidak menyampaikan SPT tahunan PPh WP Badan atau POP dan atau PPh pasal 21 dan poin-poin lainnya yang bisa dilihat di slide. Prosedur pemeriksaan pajak secara garis besar,
Prosedur pemeriksaan pajak dapat diuraikan menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan pemeriksaan yang terdiri dari 6 langkah. Yang kedua, tahap pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri dari 6 langkah. Dan yang terakhir, tahap pelaporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 3 langkah. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada slide. Prosedur konfirmasi. Setiap pemeriksa wajib melakukan prosedur konfirmasi baik yang dilakukan pada waktu persiapan pemeriksaan, yaitu melalui intranet DJP maupun pada waktu pelaksanaan pemeriksaan itu kepada pihak ketiga untuk memperoleh simpulan pemeriksaan. Konfirmasi bukan merupakan satu-satunya prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk meyakini kebenaran pajak keluaran atau kredit pajak yang dilaporkan oleh PKP. Pertama dengan cara konfirmasi melalui intranet DJP, yaitu konfirmasi atas faktur pajak masukan, SSP atau SSPCP, serta PEB atau PIB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan. Selanjutnya, jika tidak tersedia pada intranet, pajak keluaran atau kredit pajak tetap dapat diakui kebenarannya apabila pemeriksa dapat meyakini kebenaran pajak keluaran atau kredit pajak berdasarkan prosedur pemeriksaan lain yang dilakukan. Selanjutnya yaitu konfirmasi kepada pihak ketiga. Konfirmasi BL atau airwell bill pengusaha dalam kawasan berikat dengan menggunakan formulir BC40 atau SSP atau SSPCP lembar yang ke-1. Selanjutnya dalam hal jawaban konfirmasi menyatakan tidak ada atau belum diperoleh dari pihak ketiga sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pajak keluaran atau kredit pajak tetap dapat diakui kebenarannya apabila pemeriksa dapat meyakininya berdasarkan prosedur pemeriksaan lain yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tingkat resiko PKP. Tingkat resiko PKP dapat dibagi menjadi 3, yaitu resiko rendah, resiko menengah, serta resiko tinggi. PKP yang ditentukan sebagai PKP dengan resiko rendah dengan syarat sudah pernah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak atau 2 tahun pajak sebelum tahun pajak yang diperiksa. Selanjutnya pernah mengajukan restitusi paling sedikit 3 kali, dan selanjutnya berdasarkan hasil analisis kuantitatif sebagaimana terdapat dalam lampiran 3 memenuhi skor resiko rendah. Selanjutnya yaitu yang kedua, PKP yang ditentukan sebagai PKP dengan resiko menengah adalah pengusaha kena pajak yang berdasarkan hasil analisis kuantitatif sebagaimana terdapat dalam lampiran 3 memenuhi skor resiko menengah. Yang ketiga yaitu PKP yang ditentukan sebagai PKP dengan risiko tinggi dengan syarat berdasarkan hasil analisis kualitatif memenuhi minimal 5 kriteria yang tercantum pada lampiran 2 serta berdasarkan analisis kuantitatif sebagaimana terdapat pada lampiran 3 memenuhi skor resiko tinggi. Sebelum memasuki analisis resiko kualitatif dan kuantitatif, apa sih yang dimaksud dengan analisis resiko itu? Jadi, dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud dengan analisis resiko adalah proses penilaian tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak untuk menentukan tingkat resiko pengusaha kena pajak. Nah, tingkat resiko pengusaha kena pajak ini tuh sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu ada resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Nah, untuk apa sih analisis resiko ini? Jadi, hasil dari analisis resiko ini tuh digunakan untuk menentukan jenis pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan pada pelaksanaan pemeriksaan berikutnya. Selanjutnya kita memasuki analisis risiko kualitatif. 1. PKP sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat atau tempat kedudukan atau permohonan pindah lokasi tempat terdaftar. 2. Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah. 3. PKP yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya. Nah, untuk nomor 4 dan seterusnya, karena materinya cukup banyak, bisa dilihat di slide ya teman-teman. Untuk nomor 12 sampai nomor 22 juga sama ya teman-teman, karena materinya cukup banyak, bisa dilihat di slide. Analisis resiko kuantitatif. A. Analisis resiko profil umum atau ARPU. 1. Bentuk usaha wajib pajak orang pribadi atau badan. 2. Bentuk permodalan wajib pajak terbuka atau BUMN atau BUMD atau PMA atau PMDN atau swasta lainnya. 3. Wajib pajak telah beroperasi selama kurang dari 1 tahun, 1-3 tahun, 4-7 tahun, atau lebih dari 7 tahun. 4. Sektor usaha wajib pajak, perdagangan, pabrikan, pertambangan, atau lainnya. 5. Wajib pajak telah menjadi PKP selama
kurang dari 1 tahun, 1-3 tahun, 4-7 tahun, atau lebih dari 7 tahun. 6. Laporan keuangan wajib pajak diaudit akuntan publik tidak atau iya, kalau iya disertakan beserta nama kantor akuntan publiknya. 7. Jika iya, pendapat akuntan publik wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak ada pendapat. 8. Produk wajib pajak dipasarkan secara lokal, ekspor, atau lokal dan ekspor. 9. Wajib pajak melakukan pembelian secara lokal, impor, atau lokal dan impor. 10. Pada tahun pajak sebelumnya, wajib pajak mengajukan restitusi sebanyak 1-3 kali, 4-6 kali, 7-9 kali, atau 10-12 kali. 11. Pada tahun pajak sebelumnya, wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh, apakah tidak atau iya disertakan beserta tanggal dan total peredaran usahanya. 12. Presentase koreksi PPN terutang hasil pemeriksaan sebelumnya di bawah 10%, 10-25%, 26-50%, atau lebih dari 50%. Analisis resiko operasi atau ARO. 13. Wajib pajak mempunyai gudang sendiri. Apakah tidak? Jika tidak, cek dokumen sewa gudang. Apabila iya, disertakan alamat beserta atas namanya. 14. Wajib pajak mempunyai armada angkutan sendiri. Apakah tidak? Jika tidak, cek dokumen sewa angkutan. Apabila iya, disebutkan jenis dan Selanjutnya, jumlah analisis risiko unitnya. dokumen atau ARDO merupakan list yang berisikan dokumen ekspor apa saja yang diperlukan khusus untuk wajib pajak yang melakukan transaksi ekspor. Di antaranya dokumen packing list, dokumen sewa alat angkut, surat jalan, tagihan biaya penumpukan, dokumen instruksi pengiriman, dokumen pemberitahuan ekspor barang, dokumen persetujuan ekspor, dokumen surat persetujuan muat dari PT Pelindo, dokumen master bill of lading, dan nota tagih PT Pelindo. Jika wajib pajak memiliki dokumen-dokumen tersebut, centang di kolom iya, namun jika tidak, centang di kolom tidak beserta alasannya. Setelah mengisi kuesioner analisis risiko kuantis, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan skor. Pada perhitungan skor, risiko kuanti dibagi menjadi dua, total risiko untuk PKP eksportir yang sudah mengisi bagian A hingga C, dan kedua, total risiko untuk PKP selain eksportir yang sudah mengisi bagian A hingga B. Terdapat 3 kategori risiko untuk total risiko PKP eksportir. Yang pertama, risiko tinggi jika total bagian A hingga C lebih dari 4.300. Yang kedua, risiko menengah jika total bagian A hingga C berkisar antara 2.900 hingga 4.300. Dan yang ketiga, risiko rendah jika total bagian A hingga C kurang dari 2.900. Kemudian terdapat 3 kategori risiko untuk total risiko PKP selain eksportir. Yang pertama, risiko tinggi jika total bagian A hingga B lebih dari 2.600. Yang kedua, risiko menengah jika total bagian A hingga B berkisar antara 1.600 hingga 2.400. Yang ketiga, risiko rendah jika total bagian A hingga B kurang dari 1.600. Slide terakhir, terdapat panduan pengisian skor risiko kuantitatif. Nah, pada analisis risiko kuantitatif di atas kan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang A yaitu analisis risiko profil umum atau disingkat dengan ARPO. Jika pada pertanyaan pertama yaitu bentuk usaha wajib pajak dicentang yang orang pribadi, maka skornya yakni 250. Tapi jika dicentang yang badan, maka skornya 100. Dan untuk pengisian skor nomor 2 hingga seterusnya juga dengan melihat panduan pengisian skor risiko kuantitatif. Dan untuk mengisi skor bagian B yaitu analisis risiko operasi atau disingkat dengan ARO, dan bagian C analisis risiko dokumen atau disingkat dengan ARDO juga berpedoman pada panduan pengisian skor risiko kuantitatif.